Kemudian Armada 1 selaku komando kewilayahan di Laut Natuna ini, saya mengirimkan minimal 4 kapal akan standby di sini jenis fregat dan jenis korvet untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Tiongkok, Indonesia, dan semua negara yang menjadi parti anggota dari UNCLOS itu memiliki kewajiban untuk mematuhi apa yang ada di UNCLOS. Kepala Dinas Penerangan Koarmada I TNI Angkatan Laut Letkol Laut Fajar Tri Rohadi menyatakan telah menyiagakan 4 kapal perang KRI jenis frigat dan korvet di perairan Natuna sepanjang wilayah Indonesia. Kapal-kapal yang digunakan untuk patroli rutin di wilayah Natuna ini disiagakan untuk antisipasi potensi konflik di Laut Cina Selatan. Seiring meningkatnya eskalasi ketegangan antara Amerika Serikat dan Cina di kawasan tersebut. Kita menyiagakan 4 KRI di Natuna. Yang pertama adalah patroli rutin karena Laut Natuna Utara itu wilayah kita, kata Fajar melalui pesan singkat kepada cnnindonesia.com. Fajar menyebut setiap kapal yang disiagakan memiliki sekitar 100 kru yang ikut siaga. Pasukan di satuan TNI terintegrasi yang berjaga di Natuna ada. Kalau untuk kapal 1 KRI rata-rata 100 personel, kata dia. Menurut Fajar, kesiapan TNI di wilayah Natuna telah dilakukan sejak lama sebelum terjadi eskalasi ketegangan Cina-Amerika. Pasti kita akan terus melindungi kedaulatan dan kepentingan NKRI, TNI Angkatan Laut dalam hal ini. Koarmada terus menyiagakan unsur KRI di Natuna dan antisipasi meluasnya dampak naiknya tensi di LCS, kata Fajar. Eskalasi ketegangan antara Amerika Serikat dan Cina di Laut Cina Selatan kembali meningkat belakangan ini. Dipicu manuver Amerika menerjunkan 3 kapal induk di kawasan tersebut Kamis pekan lalu. Ketiga kapal induk itu masing-masing USS Theodore Roosevelt, USS Nimitz, dan USS Ronald Reagan. Masing-masing kapal induk dilaporkan mengangkut 60 pesawat pada Kamis lalu. LCS sendiri jadi salah satu titik rawan konflik antar negara. Di kawasan ini sejumlah negara saling klaim atas kedaulatan teritorial berikut pulau-pulau di sekitarnya. Negara-negara yang terlibat saling klaim kedaulatan antara lain Cina, Vietnam, Malaysia, Filipina, Taiwan, hingga Brunei Darussalam. Posisi Indonesia seperti ditegaskan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi adalah konsisten berdasarkan norma internasional yang tertuang dalam Konvensi Hukum Laut PBB yang disahkan pada 1982. Di Laut Cina Selatan, Indonesia memiliki klaim tumpang tindih terkait perbatasan maritim hanya dengan Malaysia dan Vietnam, kata Retno. Konvensi PBB tentang hukum laut yang disepakati pada 1982 dan mulai berlaku pada 1994 menetapkan kerangka hukum untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan keamanan negara-negara pantai dengan kepentingan negara-negara pelaut. UNCLOS menetapkan zona ekonomi eksklusif, yaitu 200 mil wilayah laut yang memperluas hak eksploitasi tunggal kepada negara-negara pesisir atas sumber daya laut. Namun ZEE tidak pernah dimaksudkan berfungsi sebagai zona keamanan, dan UNCLOS juga menjamin hak lintas yang luas bagi kapal laut dan pesawat militer. Sementara itu, juru bicara Menteri Pertahanan bidang komunikasi publik dan hubungan antar lembaga, Dhanil Anzar Simanjuntak, memastikan Indonesia tidak akan memihak Cina maupun Amerika Serikat di Laut Cina Selatan. Menurutnya justru bahaya jika memihak salah satu negara, karena bakal berimplikasi wilayah Indonesia jadi medan perang dua negara tersebut. Kalau sampai kemudian kita jadi proksi, maka kawasan kita akan jadi battleground, jadi kawasan perang. Jangan lupa loh, banyak negara superpower jarang sekali mereka melakukan perang atau battlegroundnya di negara mereka sendiri, kata Dhanil dalam sebuah diskusi online.